Ibu pada iya kak, ya terima kasih kak. Shalom kakak-kakak, teman-teman semua. Suara saya nggak kedengeran kayaknya ya? Kedengeran ya? Oke deh. Berapa menit kak? 15 menit. Berapa menit nih kakak-kakak? Boleh. 15 menit ya? 15 menit tepat ya? Kita berdoa dulu nggak nih? Apa ada yang mau sholat dulu? Bentar lagi nih udah. Kayaknya udah maghrib. Berdoa dulu aja dah. Ya, Aiman. Minta tolong. Pimpin doa. Bibi. Iya dah Jije. Iya. Oh beda ya, Jaja selalu lupa nama. Dia doain Odit sekalian dia doain Odit. Jadi tahu, ini nggak tahu. Ya kan bagus kalau doain orang. Aja. Benar juga. Amin, puji Tuhan, thank you J. Teman-teman hari ini yang mau saya bagiin sih lebih ke yang kita udah pernah, yang udah dibagiin sama Kak Dana waktu itu tuh. 1 Yohanes 5. Memang ngerema banget kalau Ngerema banget tuh. 1 Yohanes 5 ayat 3 yang menimbulkan pertanyaan kita semua. Kita baca deh 1 Yohanes 5 ayat 3. Baca ya 1 Yohanes 5 ayat 3. Ada yang udah dapet langsung baca aja atau ada yang udah hafal gitu ya? 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Yang udah dapet boleh minta tolong. ayat berapa? 1 Yohanes 5 ayat 3. Yohanes 5 ayat 3 ini firman Tuhan, silakan. Boleh juga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Oke, kan waktu itu pertanyaannya apa benar nggak berat gitu ya? Mungkin aku mau coba tanya ke teman-teman gitu ya, hari ini tuh sebetulnya untuk obey, nurut atau taat sama firman Tuhan menurut teman-teman ya, bukan kata ini ya, bukan kata Alkitab, gampang atau susah? Susah dari sebelah sini. Jawab tadi baca lu kan. Hah? Apa tuh kak? Gasu. Gampang susah. Oke. Ada yang susah, ada yang gampang susah. Kalau Sela sendiri sih boleh jujur, buat Sela tuh susah. Buat Sela susah. Tapi memang kadang-kadang kalau dipikir ya gampang susah juga kan, gitu. Yang jadi pertanyaan ini kan berarti problem dong. Firman Tuhan bilang kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita menuruti perintah Tuhan gitu. Karena perintah-perintahnya itu tidak berat. Lah berarti kalau gue susah atau kadang-kadang gampang susah berarti saya balik lagi ke kalimat pertamanya gitu. Saya nggak mengasihi Tuhan atau ini pribadi. Terus kan pas mikir gitu kan namanya orang ngeles ya. Gue ngeles dong, Tuhan, gue mengasihi Tuhan gitu loh. Sangat mengasihi Tuhan gitu. Terus kalau misalnya gue sangat mengasihi Tuhan gitu, kenapa ini tuh susah? Karena firman Tuhan bilang ini nggak susah. Ternyata sebetulnya firman Tuhan emang ngomongnya itu perintah-perintahnya tidak berat. Emang perintah-perintahnya tidak berat. Teman-teman koreksi saya kalau memang ada firman Tuhan yang bilang menuruti Tuhan atau mentaati Tuhan itu gampang.
Setahu saya sih di Alkitab kita nggak ada yang nulis menuruti Tuhan, mentaati Tuhan itu gampang. Di sini ditulis emang perintahnya yang gampang. Oke, dia nggak bilang gampang, tidak berat. Tapi menuruti Tuhan itu susah banget. Susah banget. Saya nggak habis pikir gitu. Tapi kalau firman Tuhan bilang tidak berat, logikanya harusnya gampang. Itu logikanya Sela. Saya nggak tahu, atau kalau ada teman-teman, menurut teman-teman gimana? Kalau perintah yang gampang harusnya kan menurutinya gampang kan? Ya. Tapi kita lihat aja Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan yang bilang kalau Tuhan Yesus taat sampai mati. Taat sampai mati. Susah banget itu mau taat sampai mati. Gitu. Abraham. Buat di sini kakak-kakak, teman-teman yang udah punya anak. Abraham taat untuk membiarkan anaknya seakan-akan bakalan mati. Sela sama Jo belum punya anak sampai saat ini. Kalau Tuhan suruh kami suatu saat punya anak dan bakal menyerahkan anak itu, biar Sela sama Jo cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Susah banget. Gitu. Di sini jadi pikiran gitu. Jadi perenungan. Sela harap sih kita perenungan sama-sama. Kenapa gitu kita bisa, kenapa ada orang-orang yang walaupun susah tapi mereka bisa ngelakuinnya? Kan kalau kita baca firman Tuhan ya, pendahulu kita itu sama aja kayak kita. Rasul-rasul, mohon maaf, mungkin rasul-rasul itu yang 12, 100% kita semua lebih pintar dari mereka. Mereka nggak sekolah, mereka nelayan. Saya percaya 100% di kita di sini kita sekolah. Gitu. Abraham. Oke lah, Abraham dia anak orang ada. Tapi ya sama aja sama kayak kita. Nggak ada istimewanya kecuali zamannya dia udah lahir duluan dari kita. Terus saya bilang sama Tuhan, apa sih bedanya gitu? Kenapa mereka bisa taat banget kayak gitu? Kenapa mereka benar-benar bisa ngalamin yang Tuhan bilang perintahnya itu nggak berat? Dan mereka tuh pun, kan firman Tuhan bilang perintah Tuhan tidak berat. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti dia setiap saat loh. Nggak ada yang dibilang kalau saat susah, saat senang, saat gampang, saat nggak gampang. Gue bilang, Tuhan kenapa ada orang-orang kayak gini? Sedangkan mereka makannya sama kayak kita. Mungkin mereka di Timur Tengah, kenapa mereka bisa segitu mengasihi Tuhannya gitu? Terus ternyata teman-teman yang Sela dapat dari Tuhan, makanya kan firman Tuhan hari ini temanya Sela kasih ke Ica itu hati yang taat. Jadi ternyata coba deh gini, kita kalau inget-inget nih kakak-kakak yang dulu pas masih pacaran, masih gebet-gebet, kalau pacar kita atau gebetan kita yang kita taksir meminta sesuatu, misalnya jemput, kayak misalnya ya Odik di Citra Indah gitu ya, JJ misalnya jauh di Depok misalnya gini, hari gini JJ minta dijemput ke Depok dari Citra Indah. Jemput pasti. Permintaannya berat apa gampang? Gue bilang sih jadi tidak berat kan. Tapi coba misalnya Bibi suruh jemput JJ, Kak jemput gue dong ke Depok. Bibi habis pulang kerja capek, jemput nggak lo? Kenapa? Walaupun dia mengasih berat. Udah ada yang jemput. Benar sih, udah ada yang jemput. Intinya juga kan kayak berat ya. Maksudnya lebih berat gitu. Terus misalnya kayak anak-anak sekarang kita punya bos atau punya project tertentu. Sesusah apapun permintaan bos kita, misalnya gue minta lo sekarang ambil barang di Bogor sekarang gue nggak mau tahu. Jam 9 malam lo mesti balik lagi bawa itu barang lengkap. Gue kasih lo bonus 2 kali lipat dari gaji lo. Itu kan berat tapi dilakukan. Kalau anak-anak sekarang bilangnya cuan. Yang penting cuan, gue kerjain deh. Penting halal kalau kita kan.
Terus ternyata firman Tuhan, Roh Kudus ingetin saya lah, sebetulnya bukan perintah masalah perintahnya sih. Perintah itu bisa berat, bisa gampang. Perintah yang berat bisa jadi mudah untuk dituruti. Perintah yang gampang bisa jadi sulit untuk dituruti. Kalau pelakunya nggak punya hati terhadap yang memerintah. Jadi taat itu kalau bisa saya simpulin dan Roh Kudus kasih tuh, taat itu bukan masalah perintahnya teman-teman. Taat itu masalah hati dari pelakunya. So mungkin benar. Berarti emang sekali lagi benar firman Tuhan bilang. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu akan menuruti perintahnya karena perintahnya itu tidak akan terasa berat buat kamu, nggak akan terasa berat buat saya dan teman-teman. Apapun keadaan saya dan teman-teman. Oke, berarti saya saat ini harus menghadapi suatu kenyataan yang berat dan menampar. Kalau gue nggak melakukan apa yang Tuhan mau, atau gue 50%, 30-70 terhadap perintah Tuhan, berarti ya mungkin gue belum mengasihi Tuhan dengan caranya Tuhan yang mau. Walaupun gue bilang gue jauh-jauh, enggak, gue nggak mengasihi Tuhan kok, gue jauh-jauh ke sini Tuhan, perjalanan gue 2 jam 3 jam, tapi gue pengen ketemu sama Tuhan, gue pengen ketemu sama teman-teman seiman gue. Belum tentu juga sih ternyata ya, karena yang unik itu di 1 Yohanes 5 ayat 3 dia pakai kata agapao. Kalau kamu mengasihi, itu agapao, dia pakai bentuk cinta tertinggi yang cuman bisa dengan standarnya Allah Bapa, dengan standarnya Tuhan. Mungkin selama ini Sela tuh cuman sayang sama Tuhan sejauh filia aja. Sejauh kalau misalnya saya mengasihi Tuhan karena Tuhan selalu menjawab doa saya. Sela nangis, Sela bertobat nih. Bertobat banget. Atau mungkin aja emang saya belum pernah ngalamin agapao yang merubah hidup saya ini. Mungkin banget teman-teman, kalau teman-teman nggak bisa saat ini, mungkin kalau kita nggak bisa melakukan apa yang Tuhan mau, walaupun itu di luar logika, dan pasti suatu saat akan menuntut di luar logika kita, di luar zona nyaman kita, menuntut banyak pengorbanan kita. Kalau kita nggak bisa ngelakuin itu, mungkin aja teman-teman kita belum ngalamin agapao. Saya berdoa, saya dan teman-teman semua di sini ngalamin agapao. Cinta yang mengubahkan itu, cinta yang bikin kita di mata dunia gila, tapi di mata Tuhan sweet banget. Atau mungkin bisa aja kita kesini kita pikir kita agapao, padahal kita cuman tekun tanpa cinta, tekun tanpa kasih. Sama seperti jemaat Efesus yang Tuhan bilang, aku tahu ketekunanmu, aku tahu kerajinanmu, tapi engkau sudah jatuh jauh dari kasih. Dan jangan salah paham teman-teman, jemaat Efesus itu walaupun zaman dulu banget, tapi dia bicara keras untuk kita semua, setiap zaman. Setiap zaman ada jemaat Efesus, ada jemaat di Smyrna, ada jemaat di Pergamus. Kebetulan saya baru baca sampai Pergamus doang, yang lain belum dipelajarin. Tapi dari 3 ini, wow, saya pengen banget jadi Smyrna. Wangi banget di mata Tuhan. Jadi mungkin perenungan kita hari ini adalah teman-teman, yuk kita cek lagi hati kita. Saya juga cek terus hati saya. Di bagian mana saya nggak bisa mempercayai Tuhan untuk melakukan perintahnya. Di bagian mana saya merasa mungkin saya udah baik, udah berdoa terus, saya udah meminta terus, saya udah melakukan pekerjaan Tuhan, tapi ternyata saya lakukan itu karena rencana saya, bukan rencana Tuhan. Yang saya cari jawaban saya bukan jawaban Tuhan. Jadi rasanya itu berat banget buat saya. Jadi saya saat ini teman-teman kita balik lagi, karena memang teman-teman saya mau kasih tahu juga dari apa yang saya dapat. Nurut sama Tuhan, obedience sama Tuhan, atau kata Yunaninya dibilang di sini tereo, memperhatikan perintah-perintah Tuhan, mengamati dan melakukan perintah-perintah Tuhan, itu bukan suatu kewajiban. Teman-teman boleh pilih, itu suatu pilihan. Teman-teman boleh pilih mau nurut nggak nurut. Nggak akan merubah kasih setia Tuhan sama saya dan teman-teman. Cuman teman-teman kita bisa baca Wahyu 1 ayat 3. Yuk kita baca Wahyu 1 ayat 3.
Firman Tuhan bilang gini, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti, ini sama juga dia pakai tereo, artinya taat, obey. Menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Firman Tuhan, berbahagialah mereka yang nurut. Di zaman pandemi ini gampang sekali untuk kita bersungut-sungut, sedih, kecewa, apalagi zaman-zaman sekarang ini membenarkan kalau kita merasa terlalu sedih, terlalu stres, terlalu depresi. Itu membenarkan, boleh-boleh aja, sah-sah saja. Emang Tuhan nggak pernah bilang salah kalau kita sedih. Tuhan nggak pernah bilang kita salah kalau kita kecewa bukan kecewa. Tuhan nggak pernah bilang kita salah kalau kita marah atau merasakan emosi sesuatu, tapi mungkin alasan hari-hari ini kita tidak berbahagia karena kita tidak tereo sama firman Tuhan. Jadi nurut nggak nurut terserah teman-teman, tapi firman Tuhan punya jaminan satu, kalau yang nurut pasti berbahagia. Hari gini apa sih yang dicari sama orang-orang? Semua orang pingin happy, jadi ada yang rame-rame healing, yuk healing, kemana? Tapi ternyata kita punya satu pilihan yang udah pasti-pasti bakalan bikin kita happy, yaitu nurut sama firman Tuhan. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan ini jadi perenungan kita semua. Saya harap banget ini jadi perenungan kita semua, nggak cuma di sini, tapi di rumah juga. Apakah saya benar-benar masih mengasihi Tuhan? Atau setidaknya apakah saya mengerahkan diri kepada agapao itu? Ya emang dalam hidup kita pasti nggak akan sempurna kita menuruti, mengasihi, tapi benar-benar nggak kita terbuka sama agapao itu. Kalau belum, saya benar-benar berdoa kita sama-sama berdoa supaya kalau ada teman-teman komunitas kita belum benar-benar terima cinta yang mengubahkan itu, terima, alami. Dan saya berdoa juga teman-teman yang belum pernah terima itu, agapao itu, yuk minta sama Tuhan. Gila, itu gila banget. Dan untuk teman-teman yang udah pernah ngalamin agapao itu tapi ngerasa udah kurang, firman Tuhan bilang ke Efesus sama saya juga, sama teman-teman, ayo balik. Pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Kalau saya pribadi, saya merasa saya out of love. Dan saya sedang mengusahakan untuk kembali ke cinta yang gila itu sama Tuhan. Dan saya merasakan gitu betapa Tuhan membukakan banyak-banyak hal. Dan Tuhan selalu menerima. Itu karena saya harap jadi perenungan kita juga, komunitas kita taat sama Raja, taat sama Tuhan karena kita kasih. Karena kita kasih. Karena Yesus taat karena dia kasih. Bapa sampai segitunya sama kita karena dia kasih. Jadi yuk kita sama-sama kembali kepada kasih itu, supaya apa yang kita lakukan gak sia-sia kayak jemaat Efesus. Udah ngumpul jauh-jauh, berkorban jauh-jauh, terkenal loh, Efesus terkenal di mana-mana, tapi Tuhan bilang sia-sia, kamu sudah jauh dari kasih. Jadi memang dari depannya dilihat dia nurut, dia obey, tapi dia jauh dari kasih. Gitu. Oke. Ada yang mau nambahin lagi? Mungkin. Thank you kakak-kakak. And Jesus, I